sini dapat kita lihat terdapat dua pernyataan. Pernyataan pertama yaitu bila fx kontinu dan bernilai positif, maka luas daerah yang terletak di bawah kurva y sama dengan fx. Dapat kita lihat persamaannya yaitu x lebih besar sama dengan b dan x lebih kecil sama dengan daripada a. Dan di atas sumbu x, maka dapat kita lihat rumusnya yaitu integral a sampai batas b fx dx. Pernyataan kedua yaitu bila fx bernilai negatif, maka luas daerah yang terletak di atas kurva y sama dengan fx. Dapat kita lihat persamaannya x lebih besar sama dengan b dan x lebih kecil sama dengan a dan terletak di bawah sumbu x. Maka dapat kita lihat rumusnya yaitu min integral a sampai batas b fx dx. Jadi dapat kita lihat grafiknya seperti ini. Grafik ini menyatakan luas daerah bernilai positif karena dia berada di atas sumbu x, yaitu memiliki rumus L sama dengan integral a sampai batas b fx dx. Dan grafik ini menyatakan luas daerah bernilai negatif karena dia berada di bawah sumbu x. Jadi dapat kita lihat rumusnya L sama dengan min integral a sampai batas b fx dx. Selanjutnya, di sini saya ada beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x kuadrat tambah 1, garis x sama dengan min 1 dan garis x sama dengan 2. Jadi, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah menggambar grafik. Pertama, kita gambar dulu. Nah, di sini terdapat x sama dengan min 1 dan garis x sama dengan 2. Jadi kita gambar terlebih dahulu. Ini boleh lengkap. Nah, kita buat garisnya, garis lurus. Oke. Terus di sini dibilang y sama dengan x kuadrat tambah 1. Di mana yang kita tahu gambar x kuadrat itu pasti dia melengkung ke atas. Karena di sini tambah 1, jadi kita naikkan 1. Oke. Oke, dah. Dan setelah itu kita arsir bagian ini. Lalu kita beri tanda. Di sini y sama dengan x kuadrat tambah 1. Di sini x sama dengan min 1. Sudah tahu. Nah, terus kita buat y sama dengan x kuadrat tambah 1 titik koma x sama dengan min 1 titik koma x sama dengan 2. Dapat kita tulis ke rumus yaitu integral batas min 1 sampai 2. Fx-nya kita isi dengan x kuadrat tambah 1 dx. Nah, di sini kita tinggal mengintegralkan. Jadi sesuai integral tersebut yaitu kita buat integral x kuadrat sama dengan 1/3 x pangkat 3 dan integral 1 adalah x. Di mana batas min 1 sampai 2. Dan sekarang kita tinggal memasukkan angkanya tersebut. 1/3 x ini kan kita buat jadi 2 teman. 2 pangkat 3 tambah kita ganti x nya jadi 2. Ini persamaan pertama ditambah. Sekarang kita mengganti, jadi di sini kita tinggal memasukkan pada rumus integral. Nah, integral min 1 sampai batas 2. Fx-nya kita isi dengan x kuadrat tambah 1. X kuadrat tambah 1 dx. Nah, di sini kita tinggal mengintegralkan. Jadi, integral dari x kuadrat yaitu 1/3 x pangkat 3. Nah, sudah tahu kan cara menentukan ininya? Ya. Integral 1 yaitu x sampai batas
min 1 sama batas 2. Oke. Jadi di sini kita tinggal memasukkan nilai x-nya. Sepertiga x-nya ini kita ganti jadi 2. 2 pangkat 3 ditambah 2. Terus dikurang kita masukkan x-nya ini menjadi min 1. Sepertiga min 1 pangkat 3 ditambah min 1. Jadi di sini kita masukkan sepertiga 2 pangkat 3 sama dengan 8 ditambah 2 dikurang min 1 pangkat 3 sama dengan min 1. Jadi kita masukkan saja min 1/3 ditambah dikurang min 1. Beda. Nah, jadi di sini tinggal kita gabungkan pecahan dan pecahan. Jadi 8/3 dikurang 1/3 menjadi tambah 1/3 ditambah 2 dikurang 1 sama dengan 2 tambah 1. Nah, lanjutannya 8/3 tambah 1/3 hasilnya 9/3 ditambah 2 tambah 1 yaitu 3. 9/3 hasilnya kan 3. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Hasilnya adalah 6. Perkenalkan Bu, nama saya Dikson Sore Pasar Ibu, NIM saya 22S24033. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari bab 5 penggunaan integral. Yang pertama 5.1 luas daerah. Nah, yang saya bahas sekarang yaitu luas daerah di antara dua kurva. Nah, diketahui suatu kurva yaitu yang pertama adalah kurva fx dan yang kedua adalah kurva gx. Nah, di antara kurva fx dan gx kita akan menentukan luas daerahnya. Nah, luas daerah ini diambil dari sebuah irisan yang terdapat di antara fx dan gx. Nah, luas daerah ini dinamakan delta xi. Nah, jadi tahapan yang pertama yaitu kalau kita ingin mengerjakan luas daerah, yang pertama adalah membuat sketsanya. Yang kedua menentukan irisannya. Yang ketiga yaitu menentukan titik potongnya. Yang keempat mengintegralkannya. Nah, luas irisan itu dilambangkan dengan delta Li. Nah, delta Li sama dengan panjang kali lebar. Diketahui panjangnya yaitu fx kurang gx. Nah, di sini dapat dilihat panjangnya luas daerah itu ini. Maka fx dikurang gx, dari fx sampai dengan gx. Lalu lebarnya diketahui yaitu delta xi. Nah, lebarnya itu yaitu ini, mulai dari sini sampai dengan sini. Maka lebarnya dinamakan dengan delta xi. Maka delta Li sama dengan panjang kali lebar. Panjang sudah diketahui dan lebar sudah diketahui. Maka delta Li sama dengan fx dikurang gx dikali delta xi. Nah, untuk menentukan luas daerah di antara dua kurva, rumusnya itu yaitu ini. Integral batas A sampai dengan B fx dikurang gx dx. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal mengenai luas daerah di antara dua kurva. Contoh soalnya ini. Tentukan luas daerah yang dibatasi y sama dengan x dan y sama dengan x kuadrat. Seperti tahap yang pertama tadi, kita menggambarkan sebuah sketsa atau grafik dari soal. Nah, jadi grafik dari x kuadrat yaitu melengkung ke atas. Kemudian grafik dari y sama dengan x yaitu lurus seperti y sama dengan x. Nah, setelah kita menggambarkan grafik, maka kita menentukan luas daerahnya. Maka luas daerahnya yaitu ini. Daerah yang di atas ini. Maka ini adalah delta xi. Nah, luas daerah yang akan dicari yaitu ini, delta xi. Maka yang pertama adalah yang kita cari setelah menggambar grafik yaitu menentukan irisannya. Irisan dilambangkan sebagai delta Li. Nah, delta Li itu adalah fx kurang gx dikali delta xi. Maka diketahui luas daerahnya kan ini, delta xi. Maka yang sebagai fx yaitu yang berada di atas luas daerah ini. Maka fx-nya yaitu
Y sama dengan X kuadrat. Sebagai GX-nya, yaitu yang berada di bawah luas daerah yang dicari. Nah, yang di bawah luas daerah yaitu yang kurva yang berwarna biru, yaitu X kuadrat. Maka delta ini sama dengan X dikurang X kuadrat dikali delta XY. Nah, tahap yang kedua, kita mencari titik potong dari luas daerah tersebut. Nah, titik potong ini kita bisa membuat dari persamaan fx dan gx untuk mencari nilai nolnya. Maka kita dapat menulisnya x sama dengan x kuadrat. Kemudian kita akan membuat titik nol. Maka kita pindahkan x kuadrat pindah ke kiri, maka menjadi min x kuadrat sama dengan 0. Nah, x kurang x kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Maka faktor dari x kurang x kuadrat yaitu x dikali 1 dikurang x sama dengan 0. Maka faktornya yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Nah, kita sudah mendapatkan titik potongnya yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Selanjutnya kita memasukkan ke rumus luas, yaitu luas sama dengan integral a sampai b fx dikurang dx dx. Nah, untuk menentukan batas integral a sampai b nya, kita menggunakan titik potongnya. Titik potongnya yaitu 0 sampai min 1. Maka ini dapat kita gunakan sebagai batas integralnya. Maka integral 0 sampai dengan 1. Nah, fx kurang gx itu kan tadi adalah irisan atau delta ini. Maka kita tulis x kurang x kuadrat. X dikurang x kuadrat dx. Nah, selanjutnya kita dapat mengintegralkan ini menjadi luas sama dengan, nah, integral dari x yaitu 1/2 x kuadrat dikurang integral dari x kuadrat yaitu 1/3 x pangkat 3. Batasnya 0 sampai 1. Nah, kemudian kita kerjakan selanjutnya mensubstitusi nilai x, nilai batas x ke persamaan yang dalam. Maka menjadi 1/2. Nah, x-nya menggunakan kita batas atas yaitu 1 kuadrat dikurang 1/3. X-nya tetap menggunakan batas yang 1 pangkat 3 dikurang. Nah, batas yang di bawah itu kan x sama dengan 0. Bilangan yang dikalikan, apapun bilangan yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Maka kita dapat langsung menulisnya langsung 0 saja. Karena 1/2 dikali 0 pangkat 2, 0 pangkat 2 itu kan 0, dikali setengah maka 0, dikurang 1/3. 0 pangkat 3 juga kan 0, maka 0 dikali 1/3 0. Maka semua bilangan yang disubstitusi x sama dengan 0, maka langsung kita buat menjadi nilai 0. Nah, kita akan melanjutkan dari mengerjakan integral ini. Maka L sama dengan 1/2. Nah, 1 kuadrat itu kan 1, maka 1/2 dikali 1 tetap menjadi 1/2. Selanjutnya 1 pangkat 3 yaitu 1. 1 dikali 1/3 tetap juga menjadi dikurang 1/3. Nah, dikurang 0, maka tidak perlu kita tulis 0 lah. Nah, untuk mengerjakan soal pecahan ini kita dapat menyamakan penyebutnya. Penyebutnya itu 2 dan 3. Kita dapat menyamakan penyebutnya menjadi 6. Maka yang 1/2 dapat kita kalikan kali 3, maka menjadi
3/6 dikurang. Nah, 1/3 ini dapat kita kalikan dengan 2. Maka menjadi 1 kali 2, 2/6. 2 setengah. Nah, penyebutnya kan sudah sama dengan 6, sama-sama 6. Maka 3 kurang 2. 3 kurang 2 itu yaitu 1/6. Maka luas daerah yang dibatasi Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat, yaitu luasnya 1/6. Maka luasnya ini adalah bernilai 1/6. Saya Profesor Samuel Gagalung, yang saya Teguh. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal yang kedua, yaitu Y sama dengan setengah X dan Y sama dengan X. Jadi di sini seperti ini grafiknya, dan tentu saja X ini kita ambil dari si akar terlebih dahulu, lalu X. Maka kalau sudah seperti ini, maka kita akan mencari sebuah titik potongnya. Nah, titik potongnya itu kita ambil dari misalnya berarti akar X sama dengan setengah X. Tetapi kita akan menjelaskan sebuah akar X nya. Kita bisa kalau hubungan seperti ini, lalu kita kalikan. Jadi X sama dengan 1/4 X kuadrat. Maka inilah hasilnya. Lalu kita pindahkan 1/4 X. Jadi X dikurang 1/4 X kuadrat. Benar? Maka kita langsung bisa membuat seperti ini. X dalam buka kurung 1 dikurang 1/4 X sama dengan. Maka langsung kita buat hasilnya. X karena tidak ada jumlah, maka langsung kita buat saja X sama dengan 0 dan X sama dengan ini kan 1/4 sama dengan 0, maka sisanya 4 maka kita bilang jadi 4. Maka ini adalah titik potongnya. Langsung kita lanjut. Maka kalau sudah ketemu, maka kita akan mencari si luas dan X sama L sama dengan integral 0 sampai 4. Kita ambil dari titik potongnya ini, lalu kita masukkan si misalnya X akar X dikurang 1 setengah X. Nah, karena ini masih akar X, maka kita buat menjadi seperti X dipangkat setengah. Nah, maka kita integralkannya X pangkat setengah, maka kita integralkan jadi hasil seperti ini. 2/3 X dipangkat 3X kuadrat yang kurang diterapkan jadi 1/4 X kuadrat. Langsung kita buat seperti ini biar tidak cepat, biar ini mudah. Langsung kita masukkan angka 4 di 2/3 4 dimakan 3/2 dikurang 1/4 kali 4/2. Kalau kita langsung buat hasilnya menjadi 2/3 kali 8 kurang 1/4. Nah, karena ini 0, maka apapun yang dikali 0 ataupun yang dibagi berapa hasilnya adalah 0. Nah, kita langsung buat saja 0. Oke. Maka ini kita langsung bagikan 8 kali 2 16, kita langsung buat 16/3 kurang 4. Karena 4 dia sendiri, jadi kita langsung kalikan aja. 4 kali 3 12, jadi kita buat di sini 12. Karena di bawahnya kosong, maka kita buat 3. Jadi langsung kita kurangkan saja. Jadi 16 kurang 2 4. Maka hasilnya adalah 4. Dan inilah hasil dari titik potong bukan X. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rosia Namba dengan nomor 2S4041. Di sini saya akan menjelaskan luas daerah jika daerah irisnya datar atau horizontal. Nah, dari gambar ini kita dapat menentukan daerah iris datar. Yang pertama harus kita tentukan yaitu daerah irisnya dengan cara P kali R, dengan panjangnya itu adalah FY dikurang dengan ini. FY dikurang dengan ini.
sampai B dari FY kurang GY DY kurang GY DY. Perdalam mudah di sini ada soal suatu daerah dibatasi X sama dengan Y kuadrat kurang 2Y dan X kurang Y sama dengan 4 itu sampai dengan 4 itu kan luasnya. Nah, jadi ada beberapa tahapan untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama kita harus menggambarkan terlebih dahulu apa dari kurva ini. Jadi kita dapat menentukan titiknya terlebih dahulu sebelum masuk ke gambarnya, yaitu dengan persamaan pertama bisa kita buat menjadi X sama dengan Y kuadrat kurang 2Y. Dari sini kita bisa substitusikan Y kuadrat kurang 2Y ini menjadi, kita faktorkan Y kuadrat kurang 2Y menjadi Y dikali Y kurang 2. Maka Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 2. Dan untuk yang persamaan kedua yaitu X kurang Y dikurang 4, itu X kurang Y sama dengan 4, kita dapat pindahkan menjadi X sama dengan 4 ditambah Y. Nah, kita bisa anggap X ini 0 dan Y di saat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, saat X sama dengan 0, maka 0 sama dengan 4 tambah Y, maka Y sama dengan minus 4. Berarti untuk yang pertama yaitu 0,4 untuk titik yang pertama, dan untuk titik yang kedua yaitu Y sama dengan 0, di mana X sama dengan 4 ditambah 0, maka X sama dengan 4. Maka titik yang kedua yaitu 4,0. Nah, dari sini kita dapat menggambarnya menjadi seperti ini dengan ini adalah yang kita dapatkan tadi yaitu 4,0 dan 0,4. Ini adalah kurva dari X sama dengan Y kuadrat kurang 2Y. Nah, setelah kita dapatkan gambar, maka kita lanjut ke irisan. Sesuai yang sudah dijelaskan tadi, untuk menentukan irisan dengan cara delta AI dengan panjang kali lebar, dengan panjangnya itu FY dikurang GY, FY-nya yaitu 4 ditambah Y dikurang dengan Y kuadrat dikurang 2Y dikali dengan delta Y, maka menjadi min Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 4 delta Y. Nah, kita sudah mendapatkan untuk si irisannya. Sekarang ke yang ketiga yaitu titik potong. Titik potong dari kurva itu adalah dengan cara menentukannya itu dengan Y kuadrat kurang dengan 2Y sama dengan 4 ditambah Y. Ini kita pindahkan ke kiri menjadi Y kuadrat dikurang 2Y dikurang 4 dikurang Y sama dengan 0. Ini ada yang bisa kita satukan, yaitu Y kuadrat menjadi Y kuadrat dikurang 3Y dikurang 4 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi Y kurang 4 ditambah Y dikali Y tambah 1, maka Y sama dengan 4 atau Y sama dengan 1. Ini adalah titik potong dari kurva yang ada di sini. Nah, setelah kita dapat titik potongnya, kita bisa selesaikan menggunakan integral. Batas yang kita dapatkan yaitu Y untuk batas bawahnya 4, untuk batas bawahnya minus 1 dan batas atasnya 4. Maka untuk integralnya menjadi luas sama dengan minus 1 sampai 4 dari 4 ditambah Y dikurang dengan Y kuadrat dikurang 2Y dy. Maka integral minus 1 sampai 4 minus Y kuadrat ditambah 3Y ditambah 4 dy. Tinggal kita selesaikan integral dari minus Y kuadrat tambah 3Y tambah 4 dengan batas minus 1 sampai 4 menjadi minus 1 per 3Y pangkat 3 ditambah dengan 3 per 2Y pangkat 2 ditambah dengan 4 Y dengan batas minus 1 sampai 4. Maka tinggal kita substitusikan minus 1 per 3 Y nya itu yang pertama 4 pangkat 3 dikurang dengan minus 1 per 3 kali dengan minus 1 pangkat 3
ditambah dengan 3/2 4 pangkat 3/2 4 pangkat 2 dikurang dengan 3/2 kali min 1 pangkat 3 ditambah dengan 4 dikali 4 dikurang 4 dikali minus 1. Maka hasilnya menjadi minus 64/3 dikurang dengan 1/3 ditambah dengan 48/2 dikurang 3/2 ditambah dengan 20. Maka hasilnya menjadi 125/6. Maka untuk integral, maka luas dari daerah yang dibatasi X sama dengan Y kuadrat dikurang 2Y dan X kurang Y sama dengan 4 adalah 125/6. Sekian pemaparan saya, terima kasih.